Halo anak-anak, Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan Bu Lydia. Kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian bencana alam, jenis-jenis bencana alam, penyebab dan dampak bencana alam, serta antisipasi bencana alam. Yang pertama, pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada beberapa jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam meteorologi. Ini merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim, seperti kekeringan, banjir, angin topan, dan badai tropis. Yang kedua, bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang datangnya dari berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari, seperti hantaman dan impact meteor. Selanjutnya, kita akan bahas tentang penyebab dan dampak dari bencana alam. Yang pertama, bencana alam banjir. Dampak yang dapat ditimbulkan dari banjir di antaranya yaitu dapat merusak sarana dan prasarana. Banjir dapat melumpuhkan jalur transportasi. Banjir dapat merusak dan menghilangkan harta benda, peralatan, bahkan jiwa manusia. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Apa sih penyebab dari banjir? Yang pertama, karena penanganan sampah yang buruk, sehingga dapat menyebabkan penyumbatan aliran air pada saluran-saluran air seperti got atau sungai. Yang kedua, tata ruang yang buruk. Lahan kosong yang telah diubah menjadi bangunan itu dapat menyebabkan hilangnya daya resap air hujan. Dan yang terakhir, bisa juga disebabkan karena kerusakan bendungan dan saluran air. Bencana alam yang kedua, tanah longsor. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor? Di antaranya, dapat menyebabkan adanya korban jiwa, menyebabkan kehilangan tempat tinggal, terputusnya jalur transportasi, dan dapat menyebabkan perekonomian tersendat. Penyebabnya apa sih? Oke, ada beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, erosi tanah, gempa bumi, gunung meletus, dan tingginya curah hujan. Yang ketiga, tsunami. Dampak akibat terjadi tsunami. Yang pertama, banyak tenaga kerja ahli yang menjadi korban sehingga sulit untuk mencari lagi tenaga kerja ahli yang sesuai dalam bidang pekerjaannya. Yang kedua, pemerintah akan kewalahan dalam pelaksanaan pembangunan pasca bencana karena faktor dana yang besar.
Ya, karena tsunami dapat menyebabkan efek yang buruk atau efek yang sangat besar, yaitu bangunan, semua transportasi jadi terganggu, sehingga pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk kembali membangun semua fasilitas tersebut. Yang ketiga, dampak dari tsunami juga dapat menyebabkan tingkat kemiskinan. Penyebab terjadinya tsunami itu bisa disebabkan karena gempa bumi di bawah laut, terjadinya letusan gunung berapi di bawah laut, dan terjadinya longsor di bawah laut. Gunung meletus. Gunung meletus dapat memberikan dampak positif. Di antaranya adalah dapat menyuburkan tanah karena timbulnya mata air yang mengandung banyak mineral. Dampak negatif dari gunung meletus itu dapat melumpuhkan semua kegiatan masyarakat sekitar. Abu vulkanik yang dihasilkan akan merusak segala yang dilewatinya dan terjadinya pencemaran udara oleh gunung api tersebut. Kemudian, dari berbagai bencana alam yang sudah kita bahas tadi, apa sih antisipasi atau mitigasi yang dapat kita lakukan sehingga dapat mengurangi risiko dari terjadinya bencana alam? Yang pertama, antisipasi gunung meletus atau letusan gunung berapi. Kita dapat menyebarkan informasi dan memberi peringatan dini dari hasil pemantauan pos-pos pengamatan gunung berapi. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan mengungsikan penduduk yang bertempat tinggal di lereng-lereng gunung berapi yang akan meletus ke tempat yang lebih aman. Gempa bumi. Jika kita berada di dalam ruangan, kemudian terjadi gempa bumi, maka tenanglah, jangan panik, diam sejenak. Ya, jika kondisi sudah aman atau perasaan sudah nyaman, barulah segera keluar dari ruangan atau dari bangunan. Jika kita sedang berada di luar rumah, carilah atau segeralah ke tempat yang bebas dari bangunan, jauh dari pohon besar atau jauh dari dinding, untuk menghindari terkena reruntuhan bangunan atau pohon. Yang ketiga, bencana alam tsunami. Jika kita sedang berada di pinggir laut atau dekat sungai, maka segeralah berlari sekuat-kuatnya atau menuju ke tempat yang jauh lebih tinggi. Karena air pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga kita seyogyanya menyelamatkan diri menuju ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, banjir. Bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi agar meminimalisir terjadinya banjir, bahkan bisa menghilangkan atau tidak memungkinkan terjadinya banjir? Yang pertama, membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat aliran air, sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, mengeruk sungai-sungai dari endapan-endapan untuk menambah daya tampung air. Yang ketiga, membangun rut-rut drainase alternatif, kanal-kanal sungai baru dengan sistem-sistem pipa sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai. Yang terakhir, tidak mendirikan bangunan pada wilayah atau area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Oke, demikianlah presentasi dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal-soal.
Akhir kata, Ibu sampaikan, Om Santi, 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 Om.